Halo semua, kita dari kelompok 5, di mana kelompok ini didirikan atau dibuat untuk tugas kemasan logistik, di mana kita adalah siswa SF1 Manajemen Logistik di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Untuk itu, sebelum kita mulai ke videonya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya semua. Di mana saya sendiri adalah Mikael Aksiono Yones Termas. Saya Cisiti Sengak Tafiani. Saya Muzaki Rawandi. Saya Sarwa di ATV. Nah, kita dari kelas 2 Logistik C. Oke, gimana sih kita hari ini mau ngapain sih Kang Jaki? Nah, di sini kita bertujuan untuk melakukan pencarian suatu UMKM yang mana UMKM ini apakah mereka pernah melakukan repackaging, apalagi kemasannya, yang mana kan kemasan ini adalah suatu hal yang bisa menarik suatu pelanggan ataupun mereka itu bisa menjadikan nilai tambah bagi UMKM itu sendiri. Nah, di sini kami akan melakukan pencarian dulu di pasar Cihapit ini. Oke, nah jadi kita tuh bakal nyari UMKM nih guys di pasaran Cihapit. Jadi tungguin aja keseruan kita, bener nggak? Tungguin terus ya guys, bye-bye. Jadi kita udah sampai di UMKM yang bakal kita observasi. Berarti UMKM itu ada di Batagor 92. Tadi kita tanya sama pertanyaan observasi tentang kemasan yang bakal kita tanyain. Ada, sekarang kita udah sama AA-nya nih, ada sama AA siapa? Fadil. Jadi di sini kita udah di Batagor 92. Nah, ini udah dari kapan sih, A? Kalau Batagor udah 2 bulanan sih, Kak. Batagor. Ya, Ini cuma ada di Cihapit atau ada di? ada cabang di Lengkong. Ada cabangnya di Lengkong. Berarti udah 2 bulan nih. Ya, 2 bulan. Terus kemasan yang sebelumnya yang udah digunain apa gitu biasanya? Kalau kemasan sebelumnya kita menggunakan kayak plastik sih. Jadi kan karena ada kebijakan Go Green, jadi kita ganti seperti ini kemasannya. Jadi, wah besar juga ya. Kalau ini biasanya buat harga 80.000 sampai 100.000. 100.000. Kalau yang ini biasanya dipakainya buat. Yang satu porsi 20.000 ya. Nah, kemasannya tuh biasa sebenarnya bisa aja ya makan dari sini. Bisa. Cuma sebenarnya keplok-plokan. Iya. Tapi kalau biasanya bahasanya Kalau yang dibuat oleh jadi biasanya dipisah untuk bumbunya di sini kayak gitu. Ya, bagus lah untuk kedepannya juga. Terus kalau misalnya kan ini kemasan untuk sekundernya ya? Ya. Primernya. Nah, sekundernya biasanya pakai apa? Masih plastik kah atau udah ganti juga? Kalau dulu masih plastik. Nah, kalau sekarang saya ganti jadi paper bag. Paper bag, Ya, ya? karena ada Go Green juga kan kebijakan Go Green. Jadi biasanya emang kalau beli yang 80 dikasih seperti ini. Iya. Oke. Kalau misalnya kenapa sih biasa ngambilnya kemasan ini gitu? Maksudnya kenapa ngambilnya rotan gini gitu? Biar bisa didaur ulang aja sih. Soalnya kan kalau misalkan pakai plastik numpuk susah terurai. Kalau pakai ini gampang terurainya kan. Udah terurai. Nambah kesenian juga nggak sih ya? Iya betul. Dari luar negeri. Iya dari Bandung. Keseniannya juga dapat lah. Sebelum menggunakan kemasan ini pernah mempertimbangkan sesuatu nggak? Maksudnya kemasan kalau kita pindah dari kemasan sebelumnya ke kemasan ini ngilangin jejak kita atau ngilangin kayak terlalu mahal pakai kemasan ini gitu. Enggak sih sebenarnya malahan lebih bagus pakai kemasan ini karena ngangkat nuansa Sundanya gitu. Iya. Jadi emang sebelum menggunakan juga udah dikirim matang-matang. Iya. Malah lebih menguntungkan pakai ini. Mau tanya kalau kendala terbesar dalam menggunakan kemasan yang kayak gitu apa harganya lebih mahal atau lebih murah? Sebenarnya lebih murah sih, tapi nggak terlalu jauh perbandingannya ya. Terus kebetulan yang plastik naik juga Iya. Aduh. Dengan dolar ya? Iya parah. Donald Trump, Pak. Tapi menggunakan kemasan itu udah cukup melindungi produknya belum? Cukup. Kita udah tes dulu sebelumnya kan diganti, ada pertimbangan dulu sebelum ganti, dicek aman juga sih cukup. Jadi kalau dulu tuh misalnya kita oleh-oleh saya mau ke Jakarta, oleh-oleh nih dari Bandung. Ini kuat berapa hari paling? Ini tuh 3 sampai 4 hari di suhu ruang. Kalau misalkan masuk kulkas lebih lama lagi, bisa 7 hari. Bisa diangetin juga ya? Bisa. Jadi lebih mudah lah. Dan ini juga nggak amis sih, karena kan gitu juga ya? Enggak, aman sih. Lebih ke gurih bukan amis. Tapi apa konsumen itu pernah saya ngasih masukan buat packaging apa yang sebelumnya? Sebelumnya masukan sih belum ada, cuman dari kitanya sendiri aja, dari pihak ownernya juga pengen ganti mengangkat nuansa Sundanya gitu. Karena kan oleh-oleh dari Bandung, itu aja sih. Jadi banyak, maksudnya pas sebelum pertimbangan sini tuh banyak banget pertimbangan juga Ya, dari awal takut harganya agak mahal atau gimana dari packagingnya, tapi buat kebaikan bersama biar gampang terurai, nggak apa-apa lah. Ada harga, ada kualitas. Ya, betul. Jadi guys, sebelumnya dulu tuh kita simpulin aja, dulu tuh kita isi akalnya untuk kemasan yang biasa masih pakai plastik biasa. Dimana kalau biasanya sekarang kita si A-nya udah ganti jadi packaging seperti ini untuk harga 20.000. Dan untuk yang harganya biasanya 80.000, biasanya pakai mica plastik. Mungkin kali ya, Kak. Ya. Makasih banyak ya, Kak. Siap, sama-sama. Oke guys, sekarang kita udah dapat konsumen dari Batagor 92. Boleh kenalin namanya? Nama saya Eka. Oke, jadi menurut Teteh udah berapa kali belanja di sini? Menurut Teteh kalau kemasan itu penting nggak? Kalau narik daya tarik juga ya? Iya, untuk saya dari
Ya pasti yang nomor satu ditarik ya, tapi kan bisa dibeli jadi kita kan perhatikan soal itu ya, budget. Ya. Oh, ya. Terus untuk kalau misalnya pertama kali kita lihat kemasan tuh apa gitu? Warnanya atau apanya? Kalau dari saya pribadi sih lebih ke ini ya, yang bagaimana kemasan itu sih baru karena itu yang paling penting. Karena kan kita juga beli nggak sekedar melihat menarik aja ya. Kita juga beli makanan, terutama berarti untuk makanan yang konsumsi kan pasti harus memperhatikan aspek kesehatannya juga. Kalau menurut Teteh, untuk produk dari Batagor 92, kemasannya udah ramah lingkungan belum? Kalau sejauh ini kan ada kemasan yang besek ya, yang besek itu kan dari sendiri kan dari alam dan dari kayu. Menurut saya sih itu udah cukup ramah lingkungan ya dibanding memakai plastik atau kertas atau styrofoam yang itu impact untuk kesehatannya itu kan beda. Kalau untuk kemasannya, mungkin menurut Teteh itu aman nggak buat produk yang di dalamnya? Kalau untuk dari segi keamanan sebenarnya plus minus ya nanti yang baik lagi kalau misalkan kita pakai produk yang dari alam pasti yang jelas kan nggak terlalu awet lama gitu kan. Tapi kalau untuk kondisi makanannya sejauh ini sih menurut saya selagi memang itu tidak untuk jangka waktu lama. Kalau Teteh ini sebagai kalau misalnya Teteh dapat harga beda dikit lah dengan harga biasanya, tapi dengan kemasan ramah lingkungan dan juga kemasannya efektif nih. Teteh bersedia nggak sih beli kemasan yang seperti itu? Jelas pasti. Maksudnya kan kita di sini juga kan balik untuk kesehatan juga kita kan menggunakan barang yang sangat sulit untuk kita ya. Kalau Teteh sendiri lebih suka kalau kemasan yang produk itu apa? Kalau makanan? Kalau jenisnya sih kalau jujur kalau dari saya pribadi sebenarnya sudah mulai menerapkan kalau misalkan kita beli makanan itu kan pakai wadah sendiri. Jadi kan itu kan mengurangi sampah, terus juga makanannya juga kondisinya terjaga gitu. Tapi paling kalau misalkan juga sebenarnya nggak selalu bawa. Mungkin kalau untuk kondisi darurat ya saya menyesuaikan aja. Last question kalau Teteh sebagai pembeli ini ada yang masukan nggak untuk produk dan juga kemasan dari Batagor 92? Kalau untuk produk ini ya, kalau misalkan masukan sih sejauh ini buat saya udah sangat oke banget ya. Cuman kalau misalkan kalau saran saya bikin dikurangi untuk penggunaan plastik. Jadi kalau misalkan plastik mungkin bisa dibagi dengan besar. Jadi kan masih ada yang kalau mungkin itu nanti bisa diganti dengan iya itu balik lagi ya mas ya kalau kita kan dari penting untuk satu UMKM. Pandangan pertama begitu pembeda betul harus Jadi menggoda juga ya kemasan. betul kalau kemasannya bagus penulisan bagus kenapa enggak pasti kita penasaran hasil seperti apa. Oke. Untuk kalau gitu Bapak berarti kalau ngelihat kemasan apa pertama yang Bapak lihat dari kemasan itu? Bersih, nilai foodnya dapat, nggak murahan tapi berkualitas. Menurut Bapak apakah kemasan dari UMKM Batagor 92 ini sudah termasuk kemasan ramah lingkungan gitu? Lebih dari cukup dan lingkungan apalagi kita anyaman bambu ya Oh ya, nyaman banget. namanya besek. Besek. Besek nah ya so. Terus untuk selanjutnya apakah kemasan ini sudah aman untuk produk di dalamnya gitu Pak? Sangat aman Aman. berdasar persoalan beberapa resume komentar dari TikTok ya, Ya. makanya kami kesini datang. Jadi untuk menurut Bapak kemasannya udah aman untuk Betul ini ya. produknya. Oke. Untuk selanjutnya pertanyaannya, Dan keempat ya Ayo. kenal. kenal Apakah ya kalau Bapak sendiri bersedia nggak untuk menambah uang untuk kemasan yang lebih ramah lingkungan dan juga efektif? oh perlu itu Jadi untuk Bapak sendiri masih mau untuk masih menambah mau uang. ya Terus selanjutnya, gratis kan free. Baik, lanjut apakah kemasan yang paling menarik buat Bapak sendiri? Kemasan apa yang buat Bapak itu tertarik gitu untuk membeli produk itu? bisa dipakai ulang nggak sekali pakai contoh bisa pakai ulang tuh buat kemasan yang lain Ya, gitu itu yang menurut Bapak yang paling betul menarik. jadi nggak sekali pakai buang enggak gitu Oke, untuk untuk kelas dulu ini mas, Oh, iya, question Sam. dari Lagi. Bapak. Untuk terakhirnya, ada saran nggak atau masukan untuk kemasan di Batagor 92 ini? lebih simpel lebih kompak nggak bikin orang ribet bawa gitu apa lagi Dah. So, Terima kasih banyak ya Bapak. Oke, di sini saya bersama narasumber kelima kami yaitu dengan Kak Rasid. Oke, ini Kak Rasid saya ingin bertanya beberapa pertanyaan mengenai dari pendapat Kak Rasid sendiri, apalagi kan Kakak udah membeli dari Batagor 92 ya. Nah, Kakak ada berapa kali membeli dari Batagor 92 ini? Kalau untuk saya sendiri baru pertama kali beli sih, karena dilihat karena lihat dari urasannya sama rekomendasi teman-teman. Oke. Jadi kalau menurut Kakak itu kemasan ini penting nggak sih? Ya, kalau kemasan sih pastinya penting kan, karena kemasan ini melindungi produk biar nggak rusak ataupun kotor. Itu aja kan. Oke. Jadi kayak ketika Kakak membeli ini, kalian kemasan pertama, dari kemasannya apa yang kalian pertama kali?
Yang saya lihat pertama kali itu pasti dari keunikannya karena kemasan ini terbuat dari bambu. Besi bambu ya. Ya, bambu. Oke, jadi kalau produk kakak ini sudah ramah lingkungan belum apa dengan kemasan besi bambu ini? Sebenarnya ini udah termasuk ramah lingkungan ya, karena terbuat dari besi bambu juga. Ya. Oke, terus kalau untuk apakah produk ini sudah aman nggak untuk isi dari produknya itu sendiri? Menurut aku ini kurang aman ya, karena walaupun kemasannya sudah kokoh, tapi ini rawan jatuh juga karena nggak ada kayak tali. Oh, kayak tadi yang untuk yang menjaga dia apakah keluar isinya liter jadi jatuhan gitu ya. Oke. Mungkin kakak ada saran nggak kayak untuk dari kayak Batagor 92 ini bagaimana untuk depannya lagi untuk kemasan ini? Yang pertama sih pasti tadi ya, karena kurang ada tali, takutnya jatuh gitu. Yang kedua mungkin bisa ditambah kayak stiker logo ya, biar kayak orang-orang tahu tuh ini tuh apa. Oh, ini tuh apa gitu kan, kayak ini dari Jadi kelihatan. Batagor 92 gitu. Apalagi di untuk brandingnya mereka gitu kan. Baik, terima kasih ya Kak Rasid. Halo semua, jadi aku lagi bersama customer dari Batagor 92 dengan kakak siapa sih ini? Akmal. Kakak Akmal, sebelumnya kita mau tanya-tanya tentang POV dari customer di Batagor 92 untuk tugas observasi gitu ya. Oke, boleh silakan. Yang pertama itu, kakak udah berapa kali belanja di Batagor 92? Ini yang pertama kali. Terus menurut kakak tuh apa sih kemasan penting dari Batagor 92 ini? Kemasan yang bisa menjaga produknya. Terus apa yang pertama kali kakak lihat dari kemasan? Apa dari harganya atau gimana? Unik sih ini. Baru pertama kali lihat kemasan yang seperti ini. Dan menurut kakak apakah kemasan dari UMKM Batagor 92 ini kemasannya sudah ramah lingkungan atau belum? Iya sudah. Karena mungkin ini bisa dari daur ulang ya. Apakah kemasan si Batagor 92 ini tidak aman untuk produknya, untuk menjaga produknya atau belum? Harusnya aman sih selagi yang bawanya juga hati-hati. Apakah kakak punya saran atau masukan nggak untuk kemasan yang kakak pegang ini dari Batagor 92? Paling ditambahin detail UMKM-nya sih, soalnya ini nggak tahu dari mana belinya gitu kan. Ya terlalu polos gitu. Terima kasih kakak. Berdasarkan pengamatan wawancara langsung dengan pemilik UMKM Batagor 92, diketahui bahwa produk mereka sebelumnya menggunakan kemasan plastik untuk kemasan primer dan sekunder karena murah dan praktis. Namun kurang ramah lingkungan sebab sulit terurai dan berkontribusi pada masalah sampah. Dari hasil wawancara tersebut, UMKM kemudian melakukan repackaging dengan beralih ke basic bambu, baik sebagai kemasan primer, wadah langsung produk maupun sekunder pelindung saat distribusi. Pemilihan basic bambu didasarkan pada sifatnya yang mudah didaur ulang atau terurai secara alami, kokoh untuk menopang bentuk produk, serta memberi kesan tradisional yang menambah nilai jual. Dimensinya disesuaikan agar pas menampung porsi Batagor per kemasan, sekaligus efisien saat disusun untuk didistribusi. Transisi dari kemasan lama ke baru dilakukan bertahap, dari uji coba desain basic dalam skala kecil, evaluasi ketahanan dan biaya produksi, lalu implementasi penuh menggantikan plastik. Perubahan ini sejalan dengan konsep green packaging